Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita sudah memasuki bulan Juni, di mana bulan Juni ini adalah bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Karena minggu depan tanggal 12 Juni sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita akan merayakan HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-191 tahun. Nah, hari ini saudara, minggu pertama bulan Juni kita merayakan hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Di mana hari ketuangan Roh Kudus, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dikisahkan bahwa para murid mereka berkumpul di suatu tempat dan tiba-tiba datanglah angin keras dan turunlah lidah-lidah api yang hinggap kepada para murid sehingga mereka bisa berkata-kata atau berbahasa bukan lagi dengan bahasa mereka. Nah, kita percaya bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi para murid supaya mereka dapat memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan itulah saudara yang dikatakan dalam nats pembimbing tadi, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid mereka memberitakan Injil di Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai kepada kita di tanah Minahasa ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita minggu pertama bulan Juni ini diberi tema beritakanlah Injil dengan segala resiko. Bersama-sama kita sudah membaca dalam kitab Injil Matius tadi, ayatnya yang ke-16 sampai 33. Dan bagian Alkitab ini tidak bisa dipisahkan dengan bagian sebelumnya, secara khusus lagi pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebab kalau kita baca Matius pasal 10 ayat 1, di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ketika Yesus memanggil para murid, Yesus dia memberikan kuasa, memberikan support, memberi spirit, memberi semangat, memberi power kepada mereka. Artinya Yesus tidak sekedar panggil dan biarkan mereka untuk melayani, memberitakan Injil. Tapi ada kuasa yang Tuhan berikan kepada para murid agar supaya mereka mampu menerjemahkan kehendak firman Tuhan, menyampaikan evangelion, kabar sukacita bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Bahkan di sini dikatakan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, bahkan mengusir roh-roh jahat. Tuhan memperlengkapi para murid untuk memberitakan Injil. Sebab medan pelayanan yang akan dihadapi oleh para murid itu tidak mudah. Mereka akan berhadapan dengan tantangan. Mereka akan berhadapan dengan berbagai pergumulan. Sehingga Tuhan memperlengkapi fisik mereka, memperlengkapi spiritual mereka, bahkan memperlengkapi mental mereka, supaya mereka mampu untuk melaksanakan tugas keilahian yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita saudara menarik di ayatnya yang ke-16, yang sangat familiar dalam pendengaran kita. Dikatakan bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, para murid diutus bagaikan domba di tengah serigala. Domba itu selalu diidentikan dengan binatang penurut, binatang yang lemah lembut, yang putih polos, yang rela berkorban, yang diambil bulunya,
untuk kepentingan bagi manusia. Dia penurut dan dia tidak membantah. Sementara itu saudara, serigala metafora sebagai binatang predator, pemangsa binatang yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hal ini menggambarkan bahwa setiap murid Tuhan, setiap pengikut Yesus, setiap rasul, setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus memiliki karakter seperti domba, penurut, taat dan setia, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan hati, penuh dengan kemurnian hati, bahkan rela berkorban. Tidak mudah memang, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Namun saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus melakoni semuanya. Yesus menjalankan semuanya. Yesus menjadi contoh bagi para murid, tetapi juga bagi kita bagaimana melaksanakan tugas sebagai seorang murid. Sebaliknya saudara yang kekasih, serigala adalah gambaran binatang yang buas, pemangsa binatang yang lain. Nah, bagaikan domba di tengah serigala. Itulah juga pengalaman iman kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan evangelion, kabar sukacita, kita dituntut memiliki karakter domba, penurut, setia, taat, dan melakukan karakter Yesus. Walaupun ancaman, tantangan, walaupun pergumulan hidup itu ada di sekitar kita, bahkan kita alami sendiri, tapi kita percaya saudara, seperti para murid, mereka diberikan kuasa oleh Tuhan, maka kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan menghadapi setiap tantangan dan kemelut saat kita memberitakan Injil. Sebab kadangkala saudara, tantangan itu bukan nanti orang dapat di luar rumah, tapi kadangkala dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Ketika kita melayani saudara, terkadang ada batu sandungan, entahkah itu suami, entahkah itu istri, entahkah itu anak-anak. Tapi kita percaya saudara, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan kuasa, maka Tuhan memberikan keberanian, kemampuan bagi kita untuk menjadi murid, jadi rasul, memberitakan kabar sukacita. Karena itu saudara, lanjut lagi di ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, cerdik bukan licik. Licik orang bisa menjadi munafik atau pecundang, tapi cerdik artinya pintar, pandai, memiliki hikmat. Bagaimana saudara, hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, kecerdikan yang Tuhan berikan, kepintaran, akal budi yang Tuhan berikan, kita gunakan sehingga kita dapat memilah, membedakan mana yang baik boleh dilakukan, mana yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Karena itu kita harus cerdik saudara, bahkan tulus seperti merpati. Merpati adalah gambaran seekor burung yang setia. Karena itu saudara, kalau kita melihat undangan, walaupun sekarang ini undangan banyak yang online, tapi dari dulu kita melihat undangan pernikahan, cincin itu selalu ada gambar burung merpati sebagai lambang kesetiaan. Merpati tidak pernah ingkar janji. Maka itulah juga saudara yang diinginkan Tuhan, setia sampai akhir, taat kepada Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita percaya dimanapun kita berada, kita diutus Tuhan, kita dipakai Tuhan memberitakan Injil, baik secara verbal kata-kata, tapi juga melalui sikap, tindakan dan perbuatan kita, khotbah kita. Itulah kehidupan kita, itulah keseharian kita. Karena itu saudara, hidupi khotbahmu dan khotbahkan hidupmu. Artinya saudara, dalam keterbatasan kita, Tuhan memakai kita untuk dapat memberitakan Injil. Memberitakan Injil menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Saudara, ada orang berpikir bahwa saya ingin menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa Korea,
terang bagi bangsa Jepang dan seterusnya. Jangan dulu berpikir jadi terang bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa, tapi mari kita menjadi terang bagi keluarga kita, komunitas yang paling kecil. Suami menjadi terang bagi istri, istri jadi terang bagi suami, orang tua jadi terang bagi anak-anak. Itulah keseharian kita, itulah khotbah kita, itulah kehidupan nyata yang kita lakukan sebagai bentuk penginjilan kita, dimulai dari keluarga. Karena itu saudara yang kekasih Tuhan Yesus, Dia katakan kepada para murid bahwa memang tidak mudah. Mereka akan berhadapan dengan para penguasa, tapi Tuhan Yesus katakan jangan takut, sebab Roh Kudus sendiri yang akan berkata-kata ketika mereka diperhadapkan dengan penguasa-penguasa dunia pada waktu itu. Bahkan saudara dikatakan bahwa mereka akan diserahkan untuk dibunuh. Dalam keluarga juga saudara dikatakan terjadi kekacauan. Anak-anak bisa memberontak terhadap orang tua. Bahkan mereka akan dibenci oleh semua orang, oleh banyak orang. Nah, itulah resiko saudara. Itulah konsekuensi kita mengaku percaya kepada Yesus. Sebab menjadi orang Kristen bukan sekedar status KTP Kristen dari kecil sampai dewasa. Namun saudara yang kekasih, menjadi Kristen itu tidaklah mudah. Karena memang karakter Kristus menyatu dalam diri kita. Karena itu Tuhan Yesus bilang, mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Nah, yang tidak mudah itu adalah sangkal diri, apalagi pikul salib. Salib semua orang itu tidak sama. Tanggungan setiap orang itu tidak sama. Bahkan karakter semua orang pun tidak sama. Sehingga menyangkal diri kita itu juga tidak sama saudara. Tapi kita percaya bahwa ketika kita tulus seperti merpati, ada kerendahan hati, kita rela berkorban, memiliki kelembutan hati, kerendahan hati seperti domba di tengah serigala. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika kita membuka diri dikuasai oleh Roh Tuhan, hati kita, pikiran kita, seantero kehidupan kita dipakai oleh Tuhan, menjadi bejana yang dibentuk Tuhan untuk supaya kita mampu mengaktakan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi tidak ada yang mustahil. Ketika para murid, mereka diutus Tuhan di tengah-tengah serigala, mereka mampu, banyak yang mati sakit. Kita percaya juga saudara, kehadiran kita dimanapun kita berada, ketika kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka Tuhan yang akan memampukan kita melaksanakan tugas penginjilan, melaksanakan tugas kenabian, tugas profetis, memberitakan Injil bagi banyak orang. Ingat sekali lagi bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi para murid. Roh Kudus juga dicurahkannya bagi kita. Semua orang punya kuasa saudara. Saya membaca di salah satu media sosial, ada yang bilang begini, kenapa di Gemim katanya tidak ada seperti Pastor Andi Simon yang punya karunia untuk menyembuhkan. Saudara, setiap orang punya karunia untuk menyembuhkan. Setiap orang punya kuasa. Semua orang punya talenta masing-masing dipakai oleh Tuhan. Ketika kita mempergunakan talenta karunia untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, termasuk menyembuhkan. Pelayan khusus, penatua, diaken, pendeta. Ketika ada orang sakit di rumah sakit atau di rumah, berkunjung mendoakan sembuh orang yang sakit. Bukankah itu karunia bagi kita? Sebab memiliki karunia untuk menyembuhkan bukan nanti secara spektakuler, tetapi saudara itu dimulai dari komunitas yang kecil, dari lingkungan yang kecil. Ketika dengan ketulusan hati kita berdoa, memohon kesembuhan, kekuatan, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Sekali lagi, semua orang punya talenta, punya karunia, berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kita meyakini bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan Tuhan bagi para murid hari Pentakosta, termasuk kita juga saudara. Kita menikmati hidup
Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kita bekerja walaupun orang ada dalam pergumulan masing-masing saudara, tapi kita menjadi kuat menjalani kehidupan itu karena apa? Karena kuasa Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan beri, bukan karena kekuatan kita manusia. Karena itu saudara, kita percaya bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kesembuhan, memohon kekuatan, memohon campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Mujizat Tuhan itu nyata akan dialami. Karena itu saudara yang kekasih, sekali lagi dengan tema beritakan Injil dengan segala resiko. Mari kita membuka diri dibentuk oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada. Baik sebagai pelayan khusus tapi juga sebagai anggota jemaat. Kita dipakai oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan. Walaupun kadangkala dihina, dicaci maki, diejek, diludahi sama dengan Tuhan Yesus. Sebab memberitakan Injil bukan selalu disanjung, dipuji. Tapi itulah saudara, hidup manusia bagaikan roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita merasa tersanjung, tapi terkadang kita merasa dihina. Tapi itulah kenyataan supaya kita sadar diri bahwa kita ini terbatas. Kita hanyalah manusia, Tuhan punya otoritas dalam hidup kita. Sehingga yang dimuliakan dalam hidup kita, tapi juga dalam pelayanan, dalam pekerjaan Injil adalah sang subjek Injil itu, yaitu Tuhan Yesus yang empunya kehidupan. Tuhan Yesus yang adalah Injil itu sendiri, dan Tuhan Yesus yang memberi kepercayaan bagi setiap kita untuk dapat memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan.